You gotta get it done yourself. Holy shit! Dirilis pada tahun 2001, disutradarai oleh Anton Fuqua dan dibintangi oleh Denzel Washington sebagai Alonzo Harris, juga Ethan Hawke sebagai Jake Hoyt. Film ini bercerita tentang sisi gelap dari kepolisian. Padahal sih kalau gelap tinggal nyalain lampu, korek atau flash handphone aja ya. Tapi sayangnya bukan gelap itu yang dimaksud. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya setiap kita upload video kalian gak ketinggalan. Gak usah banyak bacot deh, langsung aja kita lihat Training Day. Jake Hoyt baru saja bangun dan melihat bininya sedang menyusui anak mereka yang masih bayi. Saat bersiap berangkat kerja, Jake ditelepon bosnya Alonzo. Bosnya itu langsung menyuruhnya untuk datang ke sebuah kafe. Saat bertemu, Jake ngerasa canggung karena Alonzo diem aja. Jake lalu mencoba untuk mengobrol dengan Alonzo, tetapi malah dimarahi. Ibarat mau PDKT tapi belum apa-apa langsung ditolak. Mereka kemudian pergi menggunakan mobil Alonzo. Alonzo ngasih tahu Jake apa aja yang harus dilakukan saat bekerja nanti. Karena ini hari pelatihan Jake di divisi narkotika dan Alonzo sebagai kepalanya akan menilai apakah Jake layak atau harus ditendang dari divisinya tersebut. Mereka lalu menghentikan 3 orang remaja yang baru saja membeli narkoba. Mereka kemudian pergi setelah mengambil narkoba dan alat penghisapnya dari ketiga remaja tersebut. Di mobil, Alonzo terus memaksa Jake mencoba narkoba yang baru saja mereka dapatkan. Setelah diancam akan ditendang dari divisinya, Jake akhirnya mau menghisap narkoba. Setelah menggunakan narkoba, Jake menjadi teler dan melihat hijau semuanya. Bentar lagi kayaknya jadi hook nih ya. Lalu mereka bertemu dengan informan pertama Alonzo yang bernama Roger. Roger lalu mengatakan bahwa ia khawatir dengan Alonzo karena penjahat Rusia berusaha membunuhnya. Jake dan Alonzo pergi setelah mengobrol sebentar. Saat dalam perjalanan, Jake melihat ada cewek yang lagi mau diperkosa di sebuah gang. Jake langsung minta Alonzo berhentiin mobilnya dan balik buat nyelamatin si cewek. Alonzo cuma merhatiin si Jake yang berusaha buat nangkepin 2 cowok yang brengsek yang mau merkosa si cewek. Waktu kedua cowok tadi berhasil diborgol sama Jake, Alonzo menghampiri mereka dan mengambil penghisap narkoba juga uang dari salah satu cowok. Alonzo juga ngasih pelajaran dikit buat mereka. Habis itu, Alonzo pergi dan bebasin 2 orang itu. Saat Jake akan kembali ke mobil, Jake melihat dompet si cewek yang ketinggalan dan membawanya. Jake dan Alonzo bertengkar di mobil. Jake kesal karena Alonzo malah bebasin 2 cowok brengsek itu. Meski begitu, Alonzo tetap memuji keberanian Jake. Mereka lalu berpura-pura akan membeli narkoba dari Blue. Tetapi, Blue yang mengetahui mereka polisi langsung kabur dengan kursi rodanya. Jake berhasil menangkapnya, lalu Alonzo mengintegrasi Blue. Diancam dengan hukuman penjara, Blue akhirnya memberitahu bahwa ia bekerja untuk seseorang yang disebut sebagai Sandman. Apakah Sandman di sini sama dengan Sandman di Spider-Man? Baca. Jake dan Alonzo lalu pergi ke rumah Sandman. Alonzo memeriksa rumah Sandman untuk mencari narkoba, sementara Jake akan mengawasi istri dan keponakan Sandman. Jake melihat Alonzo menyimpan sesuatu ke dalam jaketnya, namun entah apa itu. Mereka lalu pergi karena Alonzo tidak menemukan narkoba di sana. Namun ternyata Alonzo mencuri uang Sandman, membuat istri Sandman menyuruh anak buahnya untuk menembaki Jake juga Alonzo. Setelah lolos, Jake kembali kesal karena ia mendengar Alonzo mencuri uang Sandman. Namun, Alonzo menasihati Jake dan nggak ngancam apakah si Jake ini mau tetap di divisi narkotika atau balik jadi tukang tilang. Jake yang udah pasti gak mau balik jadi tukang tilang, akhirnya tetap ikut sama Alonzo. Mereka lalu pergi ke daerah yang disebut jungle, yaitu kawasan di mana geng Damu dan penjahat edan lainnya tinggal di sana. Tapi, karena si Alonzo ini udah nego dan jadi orang dalam, ia dan Jake aman-aman aja di sana. Mereka lalu pergi ke rumah selingkuhan Alonzo yang bernama Sarah. Di sana, Alonzo dan Sarah ya tau lah gimana begituan. Sementara si Jake tinggalin berdua sama anak mereka yang bernama Alonzito. Setelah puas, ya gitulah ya, Jake dan Alonzo pergi ke restoran dan bertemu 3 orang bijaksana. Mereka adalah FBI Lou Jacob, penyelidik Stan Garsky, dan detektif Doug Rowsley. Sama seperti Roger, mereka bertiga juga mengkhawatirkan Alonzo dan menyuruhnya pergi dari kota. Namun, Alonzo mengatakan itu adalah masalah cetek. Dia cuma perlu ngasih duit dan masalahnya kelar. Duit emang ngelancarin segala hal ya bang. Alonzo juga meminta izin mereka untuk mengambil uang di informan pertamanya.
Setelah mendapat izin, Alonzo kemudian menaruh uang yang ia curi dari Sandman di mobil Garsky. Jack hanya diam melihat ini. Kemudian, Alonzo meminta dibuatkan surat perintah dan memanggil anak buahnya. Jack lalu menanyakan alasan Alonzo menaruh uang di mobil Garsky. Alonzo menjawab karena tak ada yang gratis di dunia ini. Gila ya. Bahkan, surat penangkapan sekalipun. Alonzo, Jack, dan keempat anak buah Alonzo lainnya segera menyergap Roger di rumahnya. Alonzo berbohong pada Roger dengan mengatakan bahwa 3 orang bijaksanalah yang menyuruhnya datang. Ia juga mengatakan mereka meminta sedikit uang milik Roger. Jack dan salah satu anak buah Alonzo lalu menggali dapur rumah Roger dan berhasil menemukan harta karun milik Roger. Alonzo membagi-bagikan uang Roger pada anak buahnya, tetapi Jack menolak karena uang itu adalah uang panas. Ini membuat rekan-rekannya jadi agak sebel sama si Jack. Saat diminta Alonzo untuk menembak Roger, Jack lagi-lagi menolak. Pada akhirnya, Alonzo lah yang menembak Roger. Alonzo lalu mengarang cerita tentang penembakan Roger. Ia membuat situasi yang mengharuskan mereka untuk menembak Roger karena Roger telah menembak rekan mereka. Walaupun kenyataannya Roger tidak menembak siapapun. Ia juga nyuruh semua buat beraksi kalau si Jack lah yang menembak Roger. Jack marah karena dia gak suka dilibatin sama hal kayak gini. Dia lalu menodongkan shotgun pada Alonzo. Alonzo mengatakan jika Jack menembaknya, maka polisi akan memeriksa darah Jack. Lalu mereka akan menangkap dan memecatnya setelah ditemukan narkoba dalam darahnya. Karena Jack sebelumnya menghisap narkoba. Gila ya, strategi Alonzo Eden juga. Tidak mau dipenjara, Jack akhirnya melepaskan Alonzo. Setelahnya di mobil Alonzo, Jack dan Alonzo kembali bertengkar. Jack mengatakan ia tidak suka cara kerja Alonzo. Ia juga mengatakan akan kembali menjadi tukang tilang. Namun, Alonzo berhasil menghentikan Jack dengan menasehatinya. Mereka lalu mengunjungi rumah Smiley, seorang gangster di sana. Alonzo lalu numpang pup di rumah Smiley, meninggalkan Jack dengan Smiley dan 2 temannya. Saat Jack memanggil Alonzo, Smiley dan rekannya memberitahu Jack jika Alonzo telah pergi dan menyuruhnya untuk membunuh Jack. Smiley juga menceritakan bahwa Alonzo akan dibunuh orang Rusia karena ia juga telah membunuh orang penting bagi mereka. Kecuali jika ia memberikan $1 juta pada mereka. Oh, jadi itu sebabnya nyari uang haram. Smiley dan kedua temannya lalu menghajar Jack dan akan membunuh Jack sampai mereka nemuin dompet cewek yang ditolong Jack sebelumnya. Ternyata cewek itu adalah sepupu dari Smiley. Setelah memastikan kalau Jack emang beneran jadi pahlawan sepupunya, Smiley mengampuni nyawa Jack. Jack yang sudah gemes banget sama Alonzo dengan berani datang ke jungle. Ia ingin membalaskan dendam kesumatnya sama si Alonzo. Kemudian, Jack bertemu dengan Alonzo di rumah selingkuhannya. Alonzo yang lagi nyiapin uang buat dikasih ke orang Rusia, terkejut terheran-heran saat melihat Jack. Mereka kemudian saling tembak satu sama lain. Saat kehabisan peluru, Alonzo kabur ke atap rumah dan Jack mengejarnya. Mereka lalu berantem dengan sengit di sana. Alonzo berhasil mengalahkan Jack. Ia lalu pergi ke mobilnya dengan membawa uang haramnya. Saat akan pergi, Jack tiba-tiba menjatuhkan diri ke mobil Alonzo. Alonzo berusaha menjatuhkan Jack dengan menabrakkan mobilnya ke mobil Batur. Cuy, udah mau utang, punya utang gede, sekarang harus ganti rugi mobil orang. Please atulah. Tabrakan terakhir membuat Alonzo linglung dan berhasil dikalahkan Jack. Mendengar adanya ribut-ribut, warga berkumpul di sekitar mereka. Alonzo mengatakan akan membayar siapapun yang mau membunuh Jack, tapi sayangnya tidak ada yang mau membantunya. Leader geng, Namu, yang gemes juga sama Alonzo akhirnya ngelindungin Jack. Dengan begitu, Jack bisa pergi sambil membawa uang haram Alonzo. Karena uangnya dibawa Jack, Alonzo yang tidak bisa membawa $1 juta akhirnya dibunuh oleh orang-orang Rusia. Sementara Jack kembali ke rumah dengan aman. Dan begitulah kisah akhir dari si polisi korup juga polisi jujur. Seru banget kan ya? Agak dilema juga ngeliat si Alonzo ini. Di satu sisi sih dia harus korupsi biar gak dibunuh. Sementara dibiarkan korupsi juga gak boleh. Jadi bingung kan ya? Meski gak banyak, film ini berhasil nyuguhin adegan baku tembak dan gelut yang seru banget. Inti dari film ini juga ngajarin kita kalau karma itu ada. Alonzo ngehianatin Roger, terus dibalikin sama Jack yang ngehianatin dia. Beberapa dialog Alonzo juga ada yang dibalikin lagi sama Jack ke dia. Karma datang kapan aja dan ke siapa aja, makanya baik-baik lu pada jadi orang ya. Selain itu, chemistry antara Denzel Washington dan Ethan Hawke juga terasa sangat keren. Ethan kelihatan kayak beneran benci banget sama Denzel ya. Mungkin karena sewaktu audisi si Denzel ini beneran bikin kesel Ethan Hawke karena terlalu banyak improvisasi. Tapi kekesalan Ethan malah bawa rezeki buat dia karena berkat itulah dia berhasil
dapetin peran Jack Hoyt. Berarti mau di film atau dunia nyata, Denzel emang gak nyebelin kayaknya ya. Selain itu juga, ternyata ending dari Alonzo dan Jack yang berkebalikan itu merupakan usulan dari Denzel Washington sendiri. Lalu, sewaktu proses syuting, Denzel didatangi oleh polisi beneran yang gak suka Denzel menggambarkan polisi korup dalam film. Jangan-jangan mereka kesindir kali ya. Tapi sebelum Denzel dan Ethan, karakter Alonzo dan Jack tadinya bakal diperanin sama Samuel L. Jackson dan Matt Damon. Almarhum Paul Walker dan Eminem juga sempat di casting buat jadi Jack. Terus tau gak sih, ternyata banyak ekstras di film ini yang emang beneran anggota geng di Los Angeles loh. Emang sih menjiwai banget mereka, tapi apa gak deg-degan bakal didor waktu syuting? Jangan lupa ya tinggalin jejak di kolom bacot, klik jempol ke atas, dan klik tombol subscribe jika kalian belum subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.